Hati yang gembira, obat yang manjur. Ya, shalom, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan membahas salah satu ayat bijaksana dari kitab Amsal, yaitu Amsal 17 ayat yang ke-22. Ayat ini berbicara tentang hati yang gembira, yang memiliki kekuatan luar biasa bagi tubuh, pikiran, dan jiwa atau roh kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar pepatah tertawa adalah obat terbaik. Ayat ini menunjukkan bahwa prinsip itu bukan sekedar teori, tapi berasal dari hikmat Allah itu sendiri. Dunia saat ini penuh dengan tekanan, baik tekanan pekerjaan, ekonomi, maupun hubungan sosial. Semua ini tentu bisa menguras semangat hidup seseorang. Pertanyaannya, bagaimana kita menjaga hati yang gembira di tengah tekanan ini? Mengapa hati yang gembira itu dikatakan seperti obat, ya? Bagaimana kita memahami frasa ini dari perspektif iman Kristen? Nah, semua pertanyaan ini akan kita jawab bersama hari ini. Mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Dikatakan di sana apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amin. Nah, saudara-saudara, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, hari ini kita akan belajar 3 hal penting dari Amsal 17 ayat 22. Tentang bagaimana hati yang gembira itu membawa dampak yang mendalam terhadap kesehatan rohani, emosional, dan juga fisik kita. Yang pertama apa? Yang pertama adalah hati yang gembira adalah sumber hidup yang sehat. Dikatakan tadi hati yang gembira. Kata gembira di sana berasal dari bahasa Ibrani sama, yang berarti bersuka cita atau berbahagia atau meluap dengan kegembiraan. Nah, ini bukan sekedar berbicara tentang perasaan saja, tetapi sikap hati yang melibatkan kepercayaan kepada Allah. Dalam iman Kristen, hati yang gembira itu lahir dari pengenalan akan kasih Allah. Mazmur 16 ayat 11, di hadapanmu ada sukacita berlimpah. Sukacita sejati hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Ada sebuah penelitian medis menunjukkan bahwa orang yang memiliki pandangan hidup positif itu cenderung lebih sehat secara fisik. Karena apa? Karena stresnya berkurang. Nah, apakah hati kita berpusat pada Allah sehingga mampu memancarkan kegembiraan yang sejati? Kemudian yang kedua, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kata obat di dalam Amsal 17 ayat 22 tadi itu berasal dari bahasa Ibrani geha, yang berarti kesembuhan atau pemulihan. Nah, ini menunjukkan bahwa hati yang gembira itu tidak hanya menyegarkan jiwa, tetapi juga menyembuhkan luka batin dan juga fisik. Sukacita itu membawa pemulihan. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sukacita ini memberikan kekuatan yang mengatasi rasa sakit dan penderitaan. Nehemia 8 ayat 10 berkata, sukacita dari Tuhan adalah pelindungan. Bagaimana kita menjadikan kegembiraan ini sebagai gaya hidup? Bukan sekedar perasaan sesaat, dengan bersandar kepada janji Tuhan setiap hari. Amin. Kemudian yang ketiga, dampak kebalikan, semangat yang patah mengeringkan tulang. Frasa semangat yang patah dalam bahasa Ibrani adalah ruah nikea, yang mengacu pada roh yang lemah, putus asa, atau kehilangan harapan. Ini menggambarkan keadaan emosional yang menghancurkan tubuh. Ketika seseorang kehilangan harapan, tubuh pun bereaksi negatif. Nah, stres kronis itu dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Ya, jadi stres itu adalah satu kondisi atau situasi di mana seseorang menghadapi tekanan atau ancaman, baik itu berasal dari luar maupun dari dalam. Dan secara otomatis ketika seseorang itu berada di dalam keadaan seperti itu, saat itu juga tidak mungkin dia bisa bahagia. Dia tidak mungkin bisa gembira atau sukacita. Nah, di saat inilah imunitas tubuh akan langsung merosot. Saudara-saudara, Tuhan tidak menghendaki umatnya hidup dalam keputusasaan. Mazmur 42 ayat 11 berkata, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Jawabannya adalah berharaplah kepada Allah. Untuk itu sahabat-sahabatku, kita perlu melatih diri untuk membawa segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dalam doa. 1 Petrus 5 ayat 7. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah apa? Membina hati yang gembira. Temukan sukacita sejati melalui hubungan yang dekat dengan Tuhan. Habiskan waktu dalam doa, belajar firman, memuji dan menyembah Tuhan. Hindari hal-hal yang menguras semangat. Hindari lingkungan negatif dan fokuskan hati pada janji-janji Tuhan. Bagikan kegembiraan.
Jadilah pembawa sukacita kepada orang lain dengan tindakan kasih dan juga penghiburan. Ya, jadi kesimpulannya, 3 hal penting dari Amsal 17 ayat 22 tentang bagaimana hati yang gembira itu membawa dampak yang mendalam terhadap kesehatan rohani, emosional, dan juga fisik kita. Yang pertama tadi apa? Hati yang gembira adalah sumber hidup yang sehat. Kemudian yang kedua, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah dampak kebalikannya adalah semangat yang patah. Saudara-saudara, Amsal 17 ayat 22 adalah pengingat bahwa hati yang gembira itu memiliki kekuatan yang menyembuhkan, bukan hanya secara emosional, tetapi juga secara fisik. Kegembiraan sejati adalah hadiah dari Allah yang kita terima melalui iman kepadanya. Mari kita menyerahkan segala beban kita kepada Tuhan, agar dapat mengalami hati yang gembira sebagai obat yang manjur. Jangan biarkan semangat kita patah, tetapi fokuskan hidup kita kepada Tuhan yang adalah sumber sukacita. Amin. Amin. Hati yang gembira adalah cerminan iman kita kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi saksi hidup bagi dunia yang sedang haus akan sukacita sejati ini. Amin. Kiranya firman Tuhan dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan bagi kita semua yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.